Melaka nang bersuhada, ujung Sumatera Aceh pusaka, Tanon Datu Umum Mulia, Tapuareh Mandun ke pelindung bangsa. Hormat yang beri ke Panglima Perang, selamat iman puji obala, melangga wasil para ulama, Tanoka utuh bercerita jaga. Seni merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum, puak, suku, bangsa tertentu. Seni rupa modern merupakan seni rupa yang tidak terbatas pada suatu tradisi, pakem, atau adat suatu daerah. Untuk mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat, ilmu, dan prinsip-prinsip seni yang lebih maju. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, banyak anak muda yang meninggalkan kesenian tradisional. Namun, ternyata masih ada beberapa penggiat seni dari kalangan milenial yang masih aktif menggeluti bidang seni. Berikut penjelasannya. Nah, seni bagi saya, seni itu terlalu luas ya. Seni itu banyak ya, berbagai macam seni. Seperti saya lebih dominan ke alat musik tradisi. Saya lebih tradisi. Nah, seni juga ada seni rupa, seni tari, seni kriya, sastra, dan banyak macam seni. Dari tari, musik, tradisi. Karena begitu, contoh pengalaman saya pernah ke Jogja mewakili Kota Langsa dalam event festival Borobudur, masalah saya di tahun 2018, itu orang luar tahu itu apa. Begitu kami masukkan sedak atau yang bahasa bilangnya awe kan, sidak itu, tanya alat musiknya, rapai, itu orang luar saja tahu. Itu orang luarnya saja tahu, mau mempelajari budaya kita. Masa kita lahir di Aceh, orang Aceh asli, tidak mempelajari budaya kita sendiri, kan malu. Jadi itu yang harus dijaga. Untuk kaum milenial sekarang itu harus dijaga. Setidaknya satu saja kesenian Aceh yang dipelajari, satu saja. Contoh ya rapai boleh juga, Surnegale bisa juga, atau apapun itu. Yang penting satu saja yang bisa ia perkenalkan ketika dia bermain ke dunia luar. Seperti itu. Seni itu seperti sudah menjadi kebutuhan bagi saya. Ketika saya tidak berkesenian di suatu waktu tertentu, maka seperti ada sesuatu yang kurang di tubuh ini.
apakah itu membentuk sebuah karya ataupun cuma sekedar nampil main di depan anak-anak. Kan saya seni pantomim, jadi sudah seperti setengah dari kehidupan saya. Ya awalnya saya iseng-iseng aja. Nah, iseng-iseng aja, kebetulan ada yang di kampus di Curkala saya sering nampil-nampil, kebetulan dilirik oleh sebuah sanggar di Langsa untuk melatih anak-anak. Di saat itu saya iseng untuk mencoba latih, lama-kelamaan rupanya asik dan menghasilkan. Jadi setelah saya dapatkan hasilnya, saya lihat orang pun sangat antusias dengan karya yang saya buat. Saya lebih mendalami hal tersebut. Ya dari dulu sampai sekarang saya suka dengan kesenian tersebut. Berarti sudah berapa lama Abang? Dari 2013 sampai sekarang. Ya, jadi kalau dihitung mungkin ya sekian tahun lah ya. Ya teruslah berkarya walau tidak tampil. Ya, jangan patah semangat karena orang akan melihat kita sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Semakin tinggi jam terbang kita, maka karya pun akan semakin bagus. Ya, kalau kita nggak coba kan nggak tahu gimana penampilan kita sendiri. Makna seni bagi saya, ya seni itu sebuah identitas jiwa untuk mengekspresikan diri, terutama bagi orang-orang yang memiliki bakat seni itu sendiri. Dan seni itu tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan, karena seni ini adalah hidup. Orang yang hidup pasti ada seninya, tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia dengan seni, yaitu maknanya sesempurna makhluk. Itu kan seni, indahan. Keindahan. Jadi mustahil bahwasannya manusia itu tidak ada seni. Dan intinya seni itu bagi saya yaitu adalah pengkajian diri, menyadari diri sendiri bahwasannya kita manusia yang benar-benar menjadi manusia dengan seni. Karena seni itu ada dalam diri kita sendiri. Iya, seni musik. Iya, sejak dini. Oh ya, ini sekitar 1997 ya, masih saya kecil. Iya, orang tua saya kebetulan musisi. Jadi ketika saya kecil itu melihat keyboard atau piano gitu kan, saya suka tuh pencet-pencet gitu. Kok bunyi, jadi kok asik, bukan asik ya, jadi ada daya tarik tersendiri bagi saya untuk melihat lebih dalam daripada seni itu sejak kecil. Yang perlu dibedakan adalah pelaku seni, pekerja seni atau seniman nih. Berbeda kan, kalau misalnya orang pekerja seni, dia orang yang bekerja pada dunia seni, belum tentu dia menjadi seniman. Dia hanya mengikuti tren-tren atau pasar-pasar. Jadi dia bekerja seni. Dan orang seniman ini tidak harus menjadi pekerja seni. Ya, seniman itu bisa menjadi pekerja seni atau tidak, ya itu pilihan. Tapi orang pekerja seni belum tentu dia seniman. Ya. Dan untuk motivasi bagi anak-anak muda ya, karena kita sebagai manusia yang hidup harusnya kita menjadi orang yang positif, manusia yang positif. Sebaiknya kita mengkaji seni dalam diri kita dulu, yaitu bahwasanya Allah itu memberikan sebuah miracle, keajaiban seni dalam diri kita, yaitu berupa sifat-sifat yang teladan, akhlak, hal-hal yang positif. Itu dari kalau kita ingin mengkaji seni, daripada saat ini kan momen-momen yang sangat serius bagi makhluk manusia-manusia zaman sekarang, di mana tantangan bagi anak muda yaitu cenderung tergerus hal-hal yang tanda kutip negatif dalam dunia seni. Jadi seni itu harus dipilih juga, bukan mentah-mentah kita karena ini seru, karena ini tren ya kita ikut. Tidak. Jadi
sebagai manusia yang baik, yang berpikiran positif pada dasarnya, kita harus memilih bahwasannya seni itu yang baik adalah seni yang tidak mungkin merubah mental atau moral kita kepada hal-hal yang negatif. Itulah. Pelestarian seni sangatlah penting. Kita perlu melestarikannya agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Karena seni merupakan identitas kita, terlebih kesenian tradisi. Jika kita sebagai generasi milenial tidak bangga terhadap kesenian tradisional kita sendiri, lalu siapa lagi? Kita harus bangga terhadap seni dan budaya daerah yang kita miliki. Karena seni dan budaya daerah merupakan warisan nenek moyang kita.